Halo Sobat Bos Kasir, jumpa lagi dengan saya Gustiawan. Pada video ini saya akan melanjutkan tentang modul. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang metode averaging HPP sampai ke diskon kedua ya. Jadi di video ini kita lanjut sampai pol aja ya mungkin ya. Kalau nggak cukup waktunya saya batasi sampai ya kira-kira kalau lebih dari 10 menit nanti kita bikin part 3-nya. Oke, saya coba jelaskan yang simple dan mudah. Ini ada modul nama cetak di pos, aktifkan untuk menampilkan nama cetak atau barang samaran di struk. Nah, ini kita gunakan biasanya untuk kalau data barangnya seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini dia cuma butuh cat kayak gini aja ya, misal ini. Atau biasanya digunakan di ikan kayak gitu juga bisa. Nah, ini dia tinggal ketik cat gini aja kan. Nah, dia males nih masukin cat apa saja gitu kan. Ini tinggal kita belum diaktifkan tadi ya. Coba modulnya kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, yang berkurang kode ini, kode cat, tapi kita ketik nama cetaknya misal cat merah gitu aja ya buat contoh. Nah, kayak gini kita tinggal cetak. Oke. Jadi yang diambil nama barangnya cat, tapi yang tercetak cat merah. Nah, kayak gitu ya, udah paham kira-kira digunakan untuk apa ya. Nanti kalau belum silahkan komen saja atau tanyakan langsung di hotline WA kami. Ini kemudian modul ada lagi nama barang, aktifkan untuk nama barang bisa diedit. Nah, ini kita gunakan untuk hak akses selain master. Jadi fungsinya untuk apa? Ya, untuk namanya bisa diedit tentu saja. Jadi karyawannya kalau ini di on kan, itu di penjualan kayak gini itu bisa diganti namanya. Nah, ini barang A misal ya, bonus B kayak gitulah contohnya ya, bisa diedit. Kalau di off kan itu nggak bisa diedit. Kemudian ada printer default. Nah, kalau ini off kayak tadi, coba kita cetak. Nah, defaultnya ini yang atas untuk printer yang besar, yang LX gitu. Nah, kayak gini ya, yang besar. Tapi kalau kita aktifkan defaultnya ke thermal, ini yang atas itu printer thermal yang printer kasir kecil itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi voucher. Nah, ini kita aktifkan itu untuk penjualan bisa menggunakan voucher. Contohnya kayak gini. Ini ada voucher nih ya, cari. Karena kita belum punya voucher, misal saya jualan voucher 100.000. Oh sorry, kode ini ya. Kodenya ya nggak apa-apa, 100.000 gitu aja. 100.000. Kode saldonya isinya 100.000. Oke, kita tambah. Oke, yang untuk voucher kita coba ulangi lagi. Ini kita coba pilih barang B dengan nilai 300.000. Nah, tadi kan kita sudah punya voucher 100.000 kayak gini kan. Nah, grand totalnya menjadi 200.000. Karena tadi totalnya 300.000 dikurangi vouchernya 100.000. Kemudian kalau kita cetak tampilannya seperti berikut. Nah, ini jelas ya, ada subtotal 300.000, kemudian vouchernya 100.000. Jadi grand totalnya 200.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa cek vouchernya di data master. Nah, saldonya berubah jadi 0. Jadi udah nggak bisa digunakan lagi nih kode voucher yang tadi ya.
Nah, ini di sini kita bisa jualan voucher sebenarnya. Jadi kita create aja saldonya dan kode vouchernya, semua kita bisa jual ke orang-orang atau ke dinas-dinas. Nanti bisa menggunakan kode atau vouchernya itu ke aplikasi Bos Kasir. Misal kayak gini aja. Jadi kita misal ada voucher 100.000 nih, kita jual 98.000 kayak gitu kan menarik kan. Jadi kita mendapatkan fresh money dari penjualan voucher tersebut kan. Seperti itu idenya. Kemudian ada lagi yang namanya pajak. Kalau kita aktifkan pajaknya itu otomatis nanti akan menampilkan pajak ya. Jadi otomatis mengkalkulasi nanti kalau kita masukkan 11% atau berapa persen nanti akan ditambahkan sesuai nominalnya. Kemudian ada ekspedisi ongkir luar. Nah, ini ekspedisi eksternal yang nggak ada di usaha kita. Misal ekspedisi ini kayak JNT, JNE kayak gitu. Uang ekspedisinya kan masuk ke mereka. Nah, jadi kita aktifkan grand totalnya semuanya plus ongkirnya. Tapi ongkirnya nggak masuk di grand total, maksudnya nggak masuk di laba kita ya, karena dia kan pakai ongkir luar kayak gitulah kira-kira ya. Semoga paham. Kemudian ada lagi yang namanya harga beli. Aktifkan harga beli untuk karyawan. Nah, ini kalau kita aktifkan itu di data master, di data jual, semuanya harga belinya akan tampil untuk karyawan. Biasanya owner di off kan aja ya, karyawan nggak boleh tahu lah, biar owner saja yang tahu. Nah, ini laba juga, aktifkan tampilan laba untuk karyawan. Nah, ini kalau mau diaktifkan tinggal di on kan, biasanya off kayak gini. Kemudian ada lagi harga jual nih, aktifkan harga jual, boleh diedit harga jual di pos. Nah, ini kayak gini nih, misal di on kan, karena saya login menggunakan master, jadi saya leluasa mengganti harga ini. Nah, kalau tadi di on kan, jadi karyawan atau kasir nanti bisa mengeditnya. Biasanya kan ada negosiasi nih, jangan 300.000 dong, misal 280.000, oke, misal kayak gitu. Nah, tapi pada umumnya itu di off kan, karena owner ya nggak mau lah ya harganya diubah, jadi dia main potongan atau diskon. Biasanya seperti itu. Cuma emang ada bisnis-bisnis yang boleh lah diedit harganya kayak gitu juga bisa. Kemudian ada stok, ini aktifkan penjualan boleh kurang dari 0 di pos. Oke, ini kayak gini logikanya. Misal di data barang ada 5, kemudian ada penjualan sejumlah 10, dan kita cek nih barangnya ternyata ada 10. Yaudah kita boleh jual. Tapi nanti di data masternya stoknya akan berubah menjadi minus 5. Nah, itu tadi bisa kita gunakan sebagai acuan stok opnam. Jadi apakah saya lupa menginputkan pembelian atau kulakan, atau barangnya kemana nih, kenapa nggak masuk ke sistem kan, kayak gitu kan. Kalau ini misal di off kan, berarti nggak boleh jualan. Jadi apa adanya yang ada di stok komputer ini, di stok aplikasi Bos Kasirnya. Jadi kalau 5 dia belanja 10, dicek stoknya 5, dia akan otomatis memberi informasi stoknya kurang nih gitu, stoknya cuma 5 kayak gitu ya. Kemudian ini ada klinik atau teknisi. Oke, ini digunakan untuk klinik-klinik kecantikan atau yang membutuhkan dokter sama teknisi ya, bisa nanti dimasukkan per item kayak gini. Coba di on kan saja kayak gini, nggak apa-apa. Penjualan kita masuk. Nah, ini ada tambahan nih, dokter sama terapis.
Ini kita bisa pilih dokternya siapa, terapisnya siapa, kayak gitu. Jadi kan biasanya treatment itu misal kayak gini, treatment wajah. Ini sebenarnya biasanya ada di data master sih, cuma karena demo ya belum kita buat. Nah seperti ini, misal apalagi ya, facial, habis di facial di treatment ya. Oke, ini ada harganya, kemudian dokternya siapa lagi, dokternya belum dibuat. Jadi kita buat terlebih dahulu di menu karyawan. Nah karena kita tadi aktifkan dokter sama tadi ya teknisi atau terapis, jadi kita bisa pilih langsung di sini. Misal dokternya kayak gini, kukuh 08122. Kemudian kategorinya dokter kayak gini, kita masukkan kayak gini, dokternya siapa, kukuh. Oke, nama dokter udah diganti, kemudian terapisnya siapa, kayak gitu. Nanti bisa misal yang menangani dokter sama terapis juga bisa. Nah untuk komisinya sendiri juga ada di laporan, komisi dokter sama terapis. Ini ada dokter siapa sama terapis siapa, ada lengkap kayak gitu ya kalau diaktifkan. Kalau di off kan itu ya tinggal di off kan kayak gini aja. Kemudian ini ada katalog depan. Nah katalog depan ini mengaktifkan katalog di halaman login. Kalau saya aktifkan, jadi di sini ada price list. Nah ini bisa digunakan oleh sales-sales kita untuk mengetahui stok dan harga real time-nya. Kayak gitu. Kalau ini mau di off kan juga bisa, tinggal di tadi di uncheck list ya, udah nggak ada price listnya. Oke, seperti itu dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, apapun itu tentang Puskasir, silahkan komen saja, kita coba membalas dengan semaksimal mungkin. Oke, hope you enjoy this video. See you next video guys. Thank you. Bye bye.